Jadi ketika yang dimakan itu sudah tidak banyak lagi mengandung asam amino atau yang salah beberapa lagi namanya short fatty acid atau short chain fatty acid atau SCFA itu yang banyak kita dapatkan dari biji-bijian, maka otomatis sinyal di otaknya akan konslet. Perut tidak bisa ngasih sinyal ke otak karena dia berkomunikasi melalui saraf. Apalagi yang dimakan itu adalah lemak-lemak yang diblok sama dia. Jadi tidak ada tidak ada lagi hubungan antara perutnya sama ke otak. Jadi suka-suka dia aja nanti badannya itu. Dan itu nanti akan muncul salah satu akan muncullah kecanduan terhadap makanan-makanan tertentu yang tidak sehat. Jadi, nih salah satu jadinya. Kalau Anda atau kita lah gitu kan punya doktrin itu begini. Kalau pagi saya tidak minum kopi, saya pusing. Doktrin. Ya. Kalau pagi saya tidak makan bubur ayam, maka saya begini. Jadi sebuah doktrin yang lama-lama itu akan membuat putus, kalau bahasa saya gitulah, koneksi antara perut dan otak. Pertanyaannya, bagaimana nanti kita akan belajar memperbaiki insya Allah. Bagaimana kita memperbaiki? Sebenarnya gampang sebenarnya. Ya, kalau kita ngerti dari mana kita bisa dapatkan bahan-bahan itu semua. Ya, contoh kayak begini. Kalau ada manusia yang hari-harinya mungkin badannya penuh dengan penyakit, keluhan, ya mungkin bisa jadi ada hal-hal yang Allah ya sampaikan dalam Al-Quran ataupun yang dicontohkan oleh Nabi SAW yang dilanggar sama dia. Kalau kita bicara tentang agama secara umum, maka masalah hidup seseorang itu ya mungkin karena dua hal tersebut dilanggar, yaitu apa yang ada dalam Al-Quran dan apa yang ada dalam Sunnah Nabi dilanggar. Pasti muncul masalah. Ya, itu secara umum. Demikian juga sebenarnya kesehatan. Ya, demikian juga sebenarnya kesehatan. Jadi kalau kita belajar dan kita memperhatikan dari bagaimana Al-Quran mengajarkan kepada kita semua, maka kita akan semakin paham, Bapak sekalian, semakin paham memang ternyata petunjuk dan guidelines kita itu atau mungkin SOP-nya kita hidup memang ada pada Al-Quran. Contoh begini. Salah satu yang mungkin kita belum atau mungkin belum dengar ya adalah bahwa sel-sel tubuh kita itu melakukan proses bunuh dirinya. Dia bunuh diri itu maksudnya dia menghancurkan dirinya lah. Namanya apoptosis gitu kan. Itu terjadi pada 11 sampai 14 hari. Ya. Jadi dia melakukan proses itu tuh 11 sampai 14 hari. Kalau kita ambil tengahnya misalkan 12 hari misalkan gitu kan. Kemudian ketemu 365 1 tahun dibagi 12, maka Bapak Ibu sekalian akan mendapatkan angka berapa? Pura-pura mikir aja lah, nggak apa-apa lah, jangan kelihatan diam-diam gitu. Apa itu? Meskipun padahal handphone ada kan, tinggal pakai kalkulator. Begitulah manusia. Handphonenya smart tapi orangnya belum smart. Sampai detik ini kadang-kadang saya bingung gitu kan. Kalau di feed di Instagram itu dokter VCO itu apa? Tinggal buka handphone. VCO gitu kan. Ketahuan nanti virgin coconut oil. Tinggal pakai begituan. Jangan tanya hal-hal yang di Siratal Mustaqim Google itu. Bahasa saya gitu kan. Jadi di situ bisa kita tanyakan. Jadi 365 ketemu atau dibagi 12 dapatnya berapa? 30. Nah, di situ kan dapat petunjuk tuh. Muslim tidak muslim dia, Islam atau tidak Islam dia, maka setahun dia wajib puasa 30 hari. Luar biasa kan? Dan secara risetnya memang seperti itu, gitu kan? Jadi memang manusia itu sama semua. Mau dia muslim, mau dia non-muslim atau bahasa lainnya kafir gitu kan? Dia harus ikutin petunjuk Quran untuk hidup sehat. Ya. Karena Al-Quran memberikan petunjuk yang sangat jelas gitu kan? Coba kita lihat Bapak sekalian. Kalau Anda, sering saya sampaikan, kalau kita diberi pilihan untuk makan sama tidak makan, pilih yang mana? Pilih yang makan kan? Saya pun pilih yang makan. Ya. Tapi apa itunya kita? Apa tuh namanya?
menangnya kita kalau seandainya kita, kenapa kita pengen ada sensasi makan itu? Kenapa kita pengen makan? Karena kita ada nafsu. Ya kan? Malaikat nggak makan karena nggak ada nafsu. Kan gitu. Maka yang menang siapa? Yang bisa memenangkan hawa nafsunya. Kan gitu. Anda yang datang ke sini tadi misalkan dalam perjalanan melihat ada yang jual bubur ayam, lontong gitu kan. Apalagi nasi uduk. Bapak Ibu sekalian ngerti nggak atau tahu nggak? Coba saya tanya dulu nih. Kira-kira makanan-makanan tadi itu, ya, itu kategorinya makanan sangat sehat, makanan sehat, atau makanan kurang sehat, atau makanan tidak sehat? Hah? Loh, saya tanya dulu, kuesioner dulu kan, ngetes gitu kan. Kurang sehat, apa? Saya pilihannya dua aja. Sangat sehat atau tidak sehat? Nggak usah bahas enaknya. Nggak usah bahas enaknya. Sehat nggak? Udah sepakat enggak ya? Sepakat nggak? Jangan sedih gitulah. Sepakat, kita bilang itu nggak sehat. Kenapa dimakan? Nafsu. Kan nafsu kan? Maka kalau bisa menahan hawa nafsunya, manusia itu susah dikendalikan hawa nafsunya kan? Maka tadi saya katakan tadi, kalau kita lihat bagaimana Allah menjelaskan dengan Masya Allah sekalian, Allah maha baik. Karena kita lebih senang makan, ya, bawaannya nafsu kayak begitu. Akhirnya apa? Akhirnya kita diwajibin tidak makan. Coba. Supaya apa? Jadi puasa itu, kalau bagi saya, puasa itu sebenarnya bukan ibadah fisik sebenarnya. Puasa itu adalah ibadah menahan hawa nafsu kan gitu kan? Dan lihat. Oh, ada. Jadi puasa itu adalah ibadah yang kaitannya dengan nahan hawa nafsu. Coba lihat, kalau kita lihat kata-kata Allah dalam Al-Quran. Dalam Al-Quran Allah bilang begini kan, firman Allah dalam surah Al-Baqarah sering kita baca tuh. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Min qablikum maksudnya sebelum kalian, manusia-manusia kayak kita ini, sudah ada syariat puasa itu, kan gitu. Artinya apa? Badan kita sama Nabi Adam sama, cuman beda di ukuran tinggi aja. Kan gitu. Maka syariat puasa itu sejak Nabi Adam sudah ada. Gitu. Dikasih itu 30 hari Ramadan, nahan hawa nafsu judulnya kan. Tapi masalahnya, apa masalahnya? Ramadan yang 30 hari itu tidak jauh beda yang dimakan dengan 11 bulan, betul? Jujur aja lah. Jadi itu tidak dijadikan sarana untuk bersih-bersih. Bukan, jadi gini, puasa tuh pasti bikin sehat, meskipun ada mengatakan itu hadisnya lemah, tapi yang apa sumutasihu gitu kan. Tapi intinya puasa tuh bikin sehat. Nanti kita akan bahas ada apa hubungan dengan perut. Ya. Jadi masuk gak? Jadi 30 hari. Akhirnya Ramadan, kalau yang biasanya puasa, ya kita insya Allah puasa gitu kan. Yang dipikirin tuh bukannya apa, sahurnya apa. Sama bukber sama siapa. Sehingga bulan Ramadan, restoran-restoran bukan tutup. Anda order di hari pertama, dapatnya 2 minggu lagi tuh. Betul? Kecuali warteg. Warteg mah anytime lah. Gitu kan? Dan buka sama bukanya terutama nggak jauh beda. Masjid menyediakan. Nanti saya akan bahas ya. Udah keluar belum gambarnya? Belum? Oke. Habis dari sini Anda akan mikir banget karena ini materi baru saya bikin juga. Ya. Karena makanan seseorang terutama kalau bagi laki-laki itu memang mempengaruhi leadership-nya dia. Laki-laki itu harus punya izah. Tadi saya sebelum kesini ngobrol sama panitia yang jemput saya. Dia cerita, dokter benar sih, Masya Allah setelah saya ngikutin gitu kan. Meskipun ada juga sih yang hujat-hujat saya kan. Banyak.
Ya tidak apa-apalah, karena mungkin mereka nggak tahu kan. Ya kan, fa iza khatabahumul jahilun qalu salama. Nggak tahu aja. Beliau bilang ke saya, ternyata sekarang bahkan maaf ya, ini agak sensitif dikit terutama yang jomblo. Jadi bahkan sentuhan sama istri saja sekarang udah kerangsang, sentuhan doang. Coba bayangkan, ngefeknya sampai keranjang. Sampai ke situ. Dan memang itu pengaruh dari makanan. Ya, dan hubungan dengan apa? Dengan nanti yang kita akan bahas tentang perut ini, Bos. Jadi perut itu kuncinya di situ semua. Kalau sudah bagus perutnya, semua akan bagus. Ya, tapi kita lagi saya sampaikan, kita harus paham kan. Pahamnya itu maksudnya yang bikin masalah di perut itu apa? Ya. Jadi yang bikin masalah di perut itu apa? Kalau sudah ngerti nanti maka insya Allah memperbaikinya gampang. Oh sudah, alhamdulillah. Kayaknya kurang kenceng deh itu. Ini. Ada. Ini gambar laki-laki, bukan perempuan. Ini kita bicara ilmiahnya aja lah. Jadi ini gambar laki-laki ya, maaf bukan perempuan. Jadi kenapa laki-laki itu bisa kayak begitu? Karena banyak makanan-makanan yang dia makan yang cenderung mengandung estrogen tinggi. Estrogen itu hormon perempuan. Jadi laki-laki yang makan kayak beginian, apalagi produknya itu produk-produk yang sudah secara genetik dimodifikasi, dia akan jadi laki-laki yang lebay. Lebay itu kan doanya begini, Rabbana hablana min azwajina, kan gitu kan? Jadi Anda, nih, saya pesan kepada bapak-bapak nih, Anda harus menjadi penguasa. Penguasa yang pertama kali Anda harus kuasai adalah di ranjang. Iya. Karena memang hadisnya, bukan hadis. Jadi ada pernah bertanya, Rasul bagaimana cara saya dapat anak laki-laki? Nabi bilang kalau seingat saya nanti coba dilihat lagi, tapi seingat saya kalau laki-lakinya yang keluar duluan, orgasme gitu kan, atau ejakulasi itu bahasa kitanya, maka anaknya laki-laki. Tapi kalau perempuan yang keluar, maka anaknya perempuan. Maka kalau Anda lihat bapak-bapak sama ada pasangan suami istri yang anaknya laki-laki semua, ketahuan. Gitu ya. Ini mah udah fisiologisnya kayak begitu, mau diapain? Ya. Jadi ini kayak begini nih yang terjadi. Nah, pertanyaannya, ini kan Anda mungkin kita kan orang Indonesia kan. Oleh itu kita juga tidak makan burger tiap hari. Pertanyaan ini kayak begini dapatnya dari mana coba? Dari tepungnya bisa, dari daging olahannya bisa. Bisa. Ini versi yang ibarat kata makanan perkotaan, gitu kan? Makanan perkotaan. Kalau versinya kita yang bisa sampai kayak begitu nanti dari mana dapatnya? Dari sini. Coba tutup matanya dulu. Dari sini. Ya apapun namanya, pokoknya makanan ini. Gak usah sebut nama daerah lah. Nanti saya dimarahin lagi kan. Baik, kita akan belajar ilmiahnya. Ya, bukan untuk menghina, menjelek-jelekan, mencela makanan, bukan. Jadi kalau Bapak Ibu paham, boleh nggak makan beginian? Boleh, tapi Anda harus tahu rules-nya dulu. Bagaimana makanan itu bagaimana makanan itu bermetabolisme di badan. Baik. Lihat di sini, ini kan gambar. Ini makanan kayak begini ya. Kita tahu makanan begini kira-kira tinggi lemak tak? Tinggi lemak? Tinggi lemak. Lemak Bapak sekalian, saya lihatin diagramnya aja. Supaya kita belajar itu ya, belajar real, belajar ilmiahnya. Kolesterol kan di atas tuh, lihat. Paling atas tuh. Lemak. Kolesterol sebenarnya tidak ada masalah. Tapi masalahnya kalau lemak yang masuk dan membawa kolesterol yang buruk, maka otomatis kalau teman-teman lihat yang di bawah itu judulnya apa tuh? Situ, yang kanan. Kan tulisannya kan apa tuh? Metastasis of breast cancer sama increase of gitulah pokoknya kanker sel. Dia meningkatkan peluang badan itu untuk kena kanker. Termasuk juga dia nanti bisa meningkatkan resiko ginekomasti tadi loh. Ginekomasti yang tadi maaf yang
laki-laki yang payudaranya bisa membesar karena banyak estrogen. Itu ujungnya metabolisme dari sini. Gitu loh. Jadi kalau versi burgernya tadi, tapi versi makanan harian kita kayak begini. Bukan kita sih. Sebagian orang. Ya. Seperti itu. Jadi bagaimana kita nanti bisa memperbaikinya? Insya Allah nanti kita akan belajar, ya. Asal mau aja, mau kita ngerti. Bolehkah kita makan nasi ini, nasi itu segala macam? Misalkan, silakan aja, nggak ada yang melarang kok. Cuman ingat makanan tadi akan bermetabolisme di badan kita, ya. Dan saya sampaikan berulang. Contoh begini ya. Jadi kita belajar kalau saya ngasih contoh begini itu jadi langsung, jadi teman-teman bisa lihat. Gula kalau nggak dipakai di badan, maka dia akan berubah menjadi glikogen. Itu awalnya. Gula, glikogen. Kalau nggak dipakai. Kalau nggak dipakai glikogen, dia akan berubah menjadi lemak. Konsepnya begitu kan? Gula, glikogen, lemak. Sudah jelas sampai sini? Lemak, pertanyaannya, kalau dia masukin lemak yang tidak baik ke badannya, maka ujung-ujungnya metabolisme hormon dia pasti bermasalah. Sama jelas ya? Jadi gula kalau nggak dipakai ujung-ujungnya jadi lemak. Baik. Contoh sekarang saya tunjukin teman-teman di sini ada lontong. Sengaja saya minta beli lontong tadi kan. Lontong tuh isinya apa? Isi pertama lontong itu kan ini. Ada ketupatnya. Ini gula nggak? Gula. Kalau nggak kepake jadi apa tadi? Nah, lagi-lagi ini bukan cerita mencela makan, bukan. Ya, tolong jangan dipelintir. Ya, kita belajar memahami. Jadi kalau mau makan silakan, nggak ada yang larang. Cuma ngerti. Jadi nanti kalau semua makan beginian, Anda harus siapin dulu badannya. Siapin dulu untuk bisa mencerna beliau-beliau ini. Kemarin ada yang lihat postingan saya, ada orang yang motong mangga itu kan? Kenapa Anda ngecas? Karena emang tubuh kita tuh kayak begini sebenarnya. Allah menciptakan kita itu kalau kita makannya yang dimakan tuh benar, pasti akan dan menimbul. Jadi mata itu memberikan sensasi ke otak sama ke sini. Dari sini begini dari awalnya. Ketika dilihat itu makanan yang penuh. Kenapa Anda makan beginian? Coba saya jujur aja deh. Anda lihat orang makan beginian, kira-kira ngecas nggak? Gak ngecas karena udah nggak ada enzimnya, gitu maksudnya. Jadi kalau makanan-makanan yang biasanya tinggi enzim kayak yang asam atau yang manis, kita memang sensasi kita akan mengeluarkan air ludah kan gitu kan? Bahkan tanpa ada barangnya aja kita bisa keluar air ludahnya. Sampai kayak begitu, mata itu efeknya. Ya, ketika yang dimakan sudah tidak menimbulkan sensasi kayak begini, Bapak sekalian, air ludah kita keluar, which is itu adalah enzim, maka tubuh sebenarnya akan ekstra kerja. Oke, sekarang tadi kita bahas ini. Ini kan tadi gula kan? Kan dari apa namanya? Beras. Beras kan gula. Gula nggak kepake, ujungnya tadi jadi apa? Lemak. Tandanya seseorang itu sudah kelebihan lemak, tandanya apa? Lipatan. Di perut kalau yang perempuan, ya kalau laki-laki, ya. Kalau perempuan biasa di bokong, ya sama di paha. Kalau laki-laki biasanya buntel ke depan. Gitulah. Itu tanda dia sudah terlalu banyak cadangan lemak nggak kepake. Jelas ya? Nah, berarti ini teknik. Jadi bayangkan pada orang yang sudah tinggi kadar lemaknya. Kira-kira makan begini jadi lemak lagi nggak? Jadi lemak lagi kan? Ini lemak yang pertama. Yang kedua, lemak yang kedua apa? Ini udah lemak kan? Santannya. Ya kan? Yang ketiga apa? Pupuk ya. Ini lemak kak? Dari mana Anda tahu? Karena gula kan, tepung kan? Coba. Ada gizinya nggak? Masih ada, cuman minimal banget. Enzimnya nggak ada, vitamin nggak ada. Bahkan, jadi kalau boleh saya katakan, kalau kita makan kayak beginian ini, yang paling sehat apanya? Sambelnya. Asal jangan dikasih minyak lagi aja sambelnya.
Kita udah ngerti, nanti berusaha gampang nanti berbagi. Contoh begini, lihat. Sengaja saya minta beliin. Halal? Sehat? Kurang. Ya tergantung sih. Ya. Ada yang mengatakan kurang sehat, ya, karena dia mungkin makannya tiap hari. Lihat, ini kalau Anda lihat pertanyaannya, kira-kira ada hubungan dengan gambar tadi? Ada loh. Karena kan kolesterol kan. Pertanyaannya, ini lemak nggak? Lemak baik, lemak jahat? Lemak jahat. Karena kan lemak trans. Jadi ujung-ujungnya apa? Jadi pernah saya bilang gitu kan, laki-laki yang tiap hari mengkonsumsi karbohidrat tinggi, terutama gula-gula yang sederhana, bisa jadi dia akan jadi laki-laki yang lebay. Karena kan lemak kan bisa jadi gitu kan. Yang ini. Yang ini. Ya, jadi bisa jadi dia akan jadi laki-laki yang kalau bahasa saya lack of leadership. Tadi kan cerita yang Panita tadi kan cerita tuh jelas. Ketika dia mulai ngurangi tepungnya, ngurangi nasinya. Bukan saya yang melarang makan nasi putih. Bukan melarang makan karbohidrat loh. Yang saya larang atau saya minta kurang itu makan nasi putih. Karena nasi putih gulanya gula sederhana kan gitu. Gula sederhana kalau nggak kepakai jadi apa? Lemak lagi. Gitu loh. Jadi ini memahami gitu teman-teman. Sehingga nanti kalau kita lihat, maka sebenarnya kalau betul-betul mau diperbaiki, gampang banget ikutin rules-nya dalam Islam. Jadi bagaimana detoksifikasi atau kita lihat makanan-makanan tadi itu. Kalau sudah masuk ke tubuh apa yang terjadi? Yang terjadi kayak salah satunya kayak begini. Salah satunya. Jadi kalau ada orang bilang, saya itu orang yang bertulang besar, keliru total. Karena orang dengan berat badan yang berlebih sekalipun, tulangnya segitu-gitu aja, nggak bakal bisa gede. Kalau dia sudah, kalau kita lihat, kita kan orang-orang yang digambar itu kan, dengan kondisi kayak begitu, tulangnya sama aja. Sama, segitu aja ukurannya. Nggak bisa bertambah tulangnya. Ya. Kalau sudah bebannya berlebihan, maka otomatis tubuh pasti akan memberikan sinyal keluhan. Gitu loh. Kalau sudah bebannya berlebihan. Nyeri di sendi. Jadi kalau misalkan nih ibu-ibu bapak sekalian, Anda mungkin mengalami nyeri sendi. Apa yang harus Anda kerjakan pertama kali? Kurangi berat badan. Karena beban di atas akan turunnya ke bawah. Jadi kalau sudah mulai sendinya bermasalah, maka kurangi berat badannya. Atau kurangi makanan-makanan yang bisa menimbulkan peradangan di badan. Seperti itu. Simpel sebenarnya kalau mau. Cuman tadi ya, godaannya banyak. Ya, godaannya banyak. Jadi kalau kita mulai belajar, mudah-mudahan ya Allah mudahkan kita untuk memahami ini semua. Sehingga nanti badan kita tuh betul-betul nyaman digunakan. Untuk apa? Untuk ibadah salah satunya ya. Seperti itu. Jadi kalau kita lihat, tubuh kita ibu sekalian, kalau sudah bermasalah, terutama dari perut tadi, maka kerusakan itu sampai ke tingkat gen. Ya. Jadi jangan pikir ketika kita makan yang nggak sehat itu urusannya cuma saat ini, itu urusannya ke generasi ke depan. Karena gen itu akan diwariskan. Gen itu akan diwariskan. Kita lihat zaman sekarang. Salah satu ini indikator ala-ala saya aja. Tapi mungkin benar juga sih. Zaman dulu mungkin 20-30 tahun yang lalu anak-anak perempuan menstruasinya rata-rata SMP. Sekarang SD loh. Berarti terjadi proses penuaan. Coba lihat yang dimakan bapaknya apa, yang dimakan ibunya apa, yang dimakan anak tadi apa. Kalau di situ banyak makanan-makanan yang kita tahu nggak sehat, maka otomatis banyak pasangan elektron di badannya akan hilang. Kalau bahasa kita mah radikal bebas itu loh. Semakin banyak itu, maka tubuhnya akan mengalami penuaan. Usia belum ada 50-60 tahun, tapi maaf ubannya banyak. Itu salah satu tandanya. Uban itu kan tanda penuaan.
Maka kalau kita belajar atau mungkin kalau saya coba mencerna gitu kan, menganalisa, kenapa Nabi kita SAW ketika beliau meninggal kan ubannya dikabarkan dalam beberapa riwayat hadis ada mengatakan 3, ada mengatakan 11. Uban itu kan tanda tua. Tanda tubuhnya mengalami oksidasi gitu kan. Entah ketakutan, entah stres segala macam itu uban kayak begitu, ya. Maka kalau sudah kayak begini Bapak sekalian, ya. Balik-baliknya apa? Balik-baliknya tadi. Jadi jangan sampai, ya, kalau boleh saya katakan, kalau Anda yang mungkin sekarang pernah lihat atau sudah pernah pergi haji atau umroh yang belum, semoga Allah mudahkan. Itu di sana itu, orang-orang Saudi itu, apapun makanannya, minumannya soda. Berbuka pun pakai soda. Jadi jangan pikir yang WhatsApp kita terima rumah sakit di Saudi itu sepi, siapa bilang? Anak-anak Saudi itu sekarang minumannya soda semua. Apapun makanannya, dan soda itu luar biasa sekalian efeknya ke depan, mulai dari gulanya, karbonatnya segala macam, ya. Artinya mungkin dalam beberapa tahun ke depan, ya, nauzubillah min dzalik, semoga tidak, tapi kalau prediksi pakai teorinya, Saudi itu akan kebanjiran degeneratif sama autoimun, karena gen anak-anaknya sudah rusak semua di sana, gara-gara minuman tadi, gitu kan. Jadi hati-hati aja. Dan kita sekarang Indonesia kayak ini, hati-hati juga, ya. Hati-hati kenapa? Anak-anak kita sudah mulai kenal dengan makanan-makanan yang nggak sehat. Lidahnya ngelok, kalau bahasa itu ngunci dengan rasa. Jadi dia nggak kenal lagi dengan pecel, karedok, lotek, nggak kenal. Kenalnya dengan sosis, nugget, segala macam makanan nggak sehat. Makanya kalau Anda punya otoritas atau kuasa di rumah, Bapak sekalian, jadi itunya apa, rulesnya apa? Ya, jangan jangan biarkan anak-anak itu mengkonsumsi yang nggak sehat. Karena generasi ke depan akan jadi generasi kerupuk. Gennya itu kan kerupuk. Kerupuk maksudnya rapuh, ya. Rapuh tuh ya gitu deh, gitu kan, kita bicara tentang bagaimana seorang itu bisa bangun malam, bisa ngaji segala macam. Itu kan salah satunya efek dari makanan tadi, ya, seperti itu. Baik, kita lihat ya, ada satu video, ya, mudah-mudahan ini bisa menginspirasi. Jadi memang inspirasi kita, jadi bahwa ternyata makanan seseorang itu efeknya memang sampai ke mana dia kok muncul? Oh, sudah. Efeknya sampai ke otak. Jadi seseorang, ya, ketika dia makan loh sekalian, masuk ke perut kan. Nah, dari perut itu semakin banyak asupan yang baik, maka otaknya pun akan kedapatan asupan tadi. Maksudnya gini, bahan baku dari enzim itu adalah asam amino. Bahan baku dari enzim adalah asam amino, ya. Jadi ketika yang dimakan itu sudah tidak banyak lagi mengandung asam amino, atau yang salah beberapa lagi namanya short fatty acid atau short chain fatty acid atau SCFA, itu yang banyak kita dapatkan dari biji-bijian, maka otomatis sinyal di otaknya akan konslet. Perut tidak bisa ngasih sinyal ke otak karena dia berkomunikasi melalui saraf. Apalagi yang dimakan itu adalah lemak-lemak yang buruk, diblok sama dia. Jadi tidak ada tidak ada lagi hubungan antara perutnya sama ke otak. Jadi suka-suka dia aja nanti badannya itu. Dan itu nanti akan muncul salah satu akan muncul kecanduan terhadap makanan-makanan tertentu yang tidak sehat. Jadi, nih salah satu jadinya. Kalau Anda atau kita lah gitu kan punya doktrin itu begini. Kalau pagi saya tidak minum kopi, saya pusing. Doktrin. Ya. Kalau pagi saya tidak makan bubur ayam, maka saya begini. Jadi sebuah doktrin yang lama-lama itu akan membuat putus, kalau bahasa saya gitu lah, koneksi antara perut dan otak. Pertanyaannya, bagaimana nanti kita akan belajar memperbaiki, insya Allah. Bagaimana kita memperbaiki? Sebenarnya gampang sebenarnya. Ya, kalau kita ngerti dari mana kita bisa dapatkan bahan-bahan itu semua. Ya, contoh kayak begini.
Kalau Anda mungkin, berarti caranya gimana kita bisa, apa tuh namanya, caranya bagaimana kalau kita mau benerin itu? Itu kan Allah menciptakan bosnya, Masya Allah ya. Ada wortel, ya, wortel warnanya orange kayak begini. Ada, apa tuh namanya, selada, ya. Ada daun kayak begini ya. Ini ya, salah satu cara untuk memperbaiki sinyal dari otak, dari perut ke otak. Dan bikinnya kan sebenarnya gampang banget. Ya, mau dibikinin? Mau dia. Ada itunya nggak? Oh, kita coba dikit dulu ya. Ya biasa sih dia bantuin. Jangan ibu-ibu lah bapak. Masukin beginian, masukin beginian, masukin beginian. Hah? Masukin. Hah? Mana aja? Inilah, bebas aja. 7 tangan belum? Kalau enggak apa-apa, kita kenalan sama kuman. Gitu. Apa ya? Masukin aja mah. Nanti habis ini kita kan sudah saya bilang tadi bahwa nasi putih itu nggak sehat. Tapi Anda bisa memodif nasinya sehingga nasi itu tetap akan menjadi atau mungkin apa ya? Dia bisa tetap memberikan efek yang baik ke badan. Yang mana? Jangan kasih bawang. Sayur sama buahnya. Maklum lagi training. Ya udah mah. Ya udah. Cukup. Mana madu kita? Enggak ada madu ya? Ya, lupa bawa madu lagi. Panitia enggak ada madu ya? Di luar ada jual madu kayaknya deh. Mana jual madu sini? Lupa tadi. Mumpung mau dipromoin. Kapan lagi kan? Nanti kita akan belajar bagaimana cara memperbaiki sinyal perut ke otak. Karena sekarang banyak selama ini yang konslet kan? Ya, konslet. Ada madunya? Dalam hitungan ketiga. Batal promonya loh. Enggak lah, canda. Jangan kasih mayones. Judulnya kita mau hidup. Mayones kan sudah kemasan. Kan? Terus kasih apa lagi? Kasih lada hitam. Ini bukan. Lada hitam mana dia? Itu chiasid. Saya tuh bawa tadi. Kayaknya tadi ada di sini. Oh ini benar. Makan kayak begini Bapak sekalian nggak perlu banyak. Sebab sinyal-sinyal yang kita butuhkan ke otak itu tuh dia nggak perlu banyak-banyak makanan. Jadi Anda makan mungkin 1 sendok atau 2 sendok udah cukup. Dan dia cukup banyak memberikan asupan nutrisi ke badan. Jadi misalkan ada piringnya lupa, makin aja deh. Jadi dengan makanan kayak begini Bapak sekalian, banyak yang akan terjadi atau mungkin perubahan yang terjadi di perut kita. Kenapa? Pertama, udah ditagih sama ibu-ibunya.
Nanti saya bikinin nasi goreng alanya kita. Oh iya, cepet deh kalau makanan dia. Nggak ada bungkusnya di sini. Ini buat ibu-ibunya dah. Rasanya apa? Cicip dulu. Masya Allah. Ini buat bapak-bapak. Karena Anda sudah banyak yang gemuk. Ya, nggak usah banyak-banyak makan ya. Ambil satu aja. Tapi nanti bikin lagi nggak apa-apa kok, bisa. Ya, jadi namanya tadi apa tuh namanya ini nih? Jadi kalau Anda mau memperbaiki si perutnya tadi itu, mulai diperbaiki sinyal-sinyalnya dengan menggunakan salah satunya tadi sayur atau buah, atau kita bisa dapatkan namanya tuh short chain fatty acid gitu kan. Jadi biji-bijian gitu kan, makanan-makanan prebiotik gitu kan. Lama-lama dia akan mulai merestore kembali yang bermasalah tadi, ya, memperbaiki. Ya. Jadi bos sekalian, ada beberapa hal yang mungkin apa tuh namanya, kita bisa mulai ya, kita bisa mulai benerin perut. Ya, kata kuncinya ada 3. Kalau yang tadi saya bahas ini tuh, yang tadi ini tuh apa namanya, mana tadi itu ya? Ya, SCFA tadi atau short chain fatty acid tadi. Jadi ini kalau kita kerjakan betul-betul, maka nanti tubuhnya akan mereset ulang, gitu kan? Ada 3, dia komponennya ya, ada sayur, ada buah, ada biji-bijian. Itu 3 komponen tadi, sayur, buah, biji-bijian. Kalau Anda tambahkan di situ dengan asam amino, tadi yang Bapak Ibu makan tadi ada asam aminonya nggak? Ada. Dari mana? Dari madu. Madu kan asam amino. Ya, terus saya kasih kismis sedikit. Kadang-kadang saya lupa tadi. Ada satu lagi yang saya kasih. Kalau nggak ketemu ini kacang-kacang almond begini, bisa pakai kacang-kacang lokal. Ya, kacang-kacang seperti kacang tanah, kacang merah, kacang kedelai yang bagus gitu kan, bisa Anda campurin. Jadi itulah nanti yang kita sebut sebagai resistant starch. Resistant starch. Jadi dia resistant itu maksudnya apa? Dia nanti perlahan-lahan akan memperbaiki, ya mungkin komunikasi lah kalau bahasa saya itu, yang ada di perut kita tadi. Nanti lama-lama kita moodnya akan mulai benar lagi, nggak baperan. Jadi kalau orang-orang yang sudah bermasalah di perutnya, pasti akan bermasalah di perasaan. Iya. Kenapa? Karena moodnya tadi itu di-create atau dibuat dari apa? Dari asam amino, dari makanan-makanan kita makan tadi. Semakin alami, semakin fresh dia, semakin sehat. Semakin banyak sinyal-sinyal bahagianya. Gitu. Dan tandanya kan udah jelas. Kalau tadi saya bilang, kenapa banyak orang ya, dan ini sering saya ulang. Kenapa banyak orang ketika mereka makan yang ini tadi itu, habis makan mengantuk. Ya kan? Umumnya mengantuk. Kenapa? Kalau ala-alanya saya, ya, karena yang berbeda pendapat ya silakan aja sih. Ala-ala saya, tubuh tidak mendapatkan asupan enzim dari yang dimakan ini. Ya. Kenapa? Yang dimakan itu sebagian besar sudah bentuknya lemak, dan lemaknya kan kategori lemak apa? Yang tidak baik. Akhirnya apa? Untuk mengistirahatkan dan bisa mengolah dengan baik makanan tadi, tubuh tidur. Beda ceritanya tadi kalau Bapak Ibu pagi-pagi makannya begituan tuh, insya Allah nggak bakal ngantuk. Kenapa? Karena enzimnya dapat, asam amino dapat, apalagi tambah biji-bijian. Gitu. Itu polanya. Jadi sekarang ini kalau Anda lihat, kenapa banyak masalah kesehatan di manusia zaman sekarang? Karena yang dimakan sudah bermasalah semua. Ini belum kita membahas yang makanan-makanan yang penuh dengan
pengawet, penyedap, perasa, itu banyak banget tuh. Itu kita belum bahas ini. Ini kita masih bahas makanan kayak beginian. Yang tadi saya bilang kayak gorengan tadi kayak begini. Ini kan nggak ada penyedapnya. Ada sih. Pengawetnya kan nggak ada. Tapi belum tentu. Kira-kira ada potensi nggak ini makanan ini nih cenderung membuat seseorang menjadi estrogenik atau meningkatkan kadar estrogennya? Bisa dari tepungnya. Gitu loh. Karena banyak sekali makanan-makanan kita zaman sekarang itu cenderung sudah terkontaminasi dengan logam berat. Salah satunya. Maka hati-hati banget. Ya. Kalau sudah minyak, kalau sudah tepung, udah cocok. Kombinasi yang sangat baik untuk membuat masalah di badan. Dan tubuh kita akan memberikan tanda-tanda itu, Bapak sekalian. Ya, tanda-tandanya macam-macam sebenarnya, ya. Macam-macam. Jadi kalau kita sudah mulai memahami ini semua, maka cara memperbaiki itu akan jauh lebih gampang. Ya. Jadi obat-obatannya, obat-obatan kimia itu, ya, tidak salah. Kalau memang perlu dipakai, silakan pakai. Cumannya gini, saya ajarin cara begini. Jadi misalkan gini, kita bicara paracetamol. Lagi-lagi ini bukan saya mengatakan kita nggak boleh pakai, bukan. Tapi pakailah secara bijak. Jadi gini. Paracetamol itu kan obat anti nyeri kan. Dia asal-muasalnya dibuat dari apa? Dari tumbuhan sebenarnya. Derivat metabolit awalnya itu diambil dari tumbuhan. Saya lupa nama tumbuhannya apa. Kemudian dibikin sintetik, digandakan dosisnya. Sampai sini jelas? Dia awalnya, katakanlah paracetamol itu misalkan rumus senyawanya, misalkan aja lah ala-alanya saya gitu kan. A1B1. A1B1 itu Bapak sekalian sebenarnya awal asal-muasalnya juga ada pada misalkanlah pada kunyit atau bawang putih kayak begini. Ya. Jadi pertanyaan, apakah bawang putih ini punya khasiat sebagai anti nyeri? Ada, cuman kecil banget lah gitu lah. Tapi ya, karena tadi bahasanya adalah dia butuh reaksi yang cepat, maka ya A1B1-nya tadi itu diisolasi, diasingkan, dikeluarin, oke, dibikin sintetiknya, dinaikin dosisnya. Paham seperti ini? Jadi kalau Anda tanya sama saya, seperti yang saya posting kemarin, apa bahan anti nyeri misalkan yang ada pada bawang putih? Jawabannya apa? Bukan A1B1, tapi jawabannya semua bawang putih itu anti nyeri. Karena dia bersinergi semua, paham? Jelas ya? Anti nyeri atau anti inflamasi juga ada pada kunyit. Misalkan rumusnya C1B1, tapi kalau ditanya rumusnya atau bahan anti nyeri pada kunyit itu apakah C1B1? Tidak, semua kunyit. Gitu. Jadi kalau mau dapat semua keutamaannya, dan memang dia harus bersinergi bahan-bahan tadi itu, kita harus makan semua. Sampai jelas ya? Maka makanan-makanan itu sekarang banyak jadi bukan jadi banyak jadi tapi banyak bikin ya sebagian masalah ke kita. Karena apa? Karena udah banyak yang terpisah. Sudah banyak yang terpisah sehingga contoh kita bicara sekarang nasi putih ya. Nasi putih itu kan nasi putih nih, udah nasi putih. Ini nasi putih. Nasi putih nih Bapak sekalian, sebenarnya dia kan punya teman. Temannya siapa? Bukan loh. Temannya dia adalah kulit pembungkusnya. Ya kan? Seratnya di situ, prebiotik dia di situ, resistant starch atau mungkin serat yang baik bagi perut kita itu ada pada kulit arinya. Ketika dia dibuang, masalah nggak? Sebenarnya mirip-mirip sama paracetamol tadi gitu loh. Tapi ini kan tidak sintetik, ini kan masih alami. Artinya sekarang kalau nasi putih ini tetap pengen Anda makan dan Anda tidak ngantuk, maka kasih dia bahan baku untuk bisa bekerja dengan baik di perut kita. Sampai jelas? Nah ini saya bilang tadi kita mau bikin nasi goreng, tapi tidak digoreng. Ya, kita ada mana?
Ada minyak, bau minyak nggak? Ada minyak VCO gitu? Lupa tadi bilang minyak, bau minyak. Aduh, lupa. Saya juga lupa bawa tadi minyak. Minyak zaitun ada? Di luar ada jual nggak? Mumpung promo nih. Hah? Gak ada? Ya nggak bisa dibikin dong. Nih. Hah? Zaitun kalau ada. Ibu-ibu ada yang bawa zaitun nggak? Tumben nggak bawa. Zaitun. Jadi temannya si nasi tadi itu kan ini. Pembungkusnya itu kan yang bekatulnya ini kan. Itu minyak apa, Pak? Goreng. Masih ya, Pak? Mau dipakai? Mau? Nah, nggak ada. Ya sudah pakai minyak goreng aja ya. Jadi bagaimana cara membuat si siapa tuh nasi ini? Hidup ini gimana nih? Salah. Wih, kompornya canggih. Caranya kan gampang. Jadi kasih dia prebiotik. Ya kan bagi Anda yang masih suka makan nasi putih ya. Ya, kalau nasi ini mah enak. Bentar. Jadi kasih dia prebiotik ini salah satunya, bawang. Terus seledri. Seledri apa? Serai. Terus kasih minyak ini. Anggap ini minyak zaitun, anggap aja lah. Kita tumis pelan aja, nggak usah kencang-kencang gitu kan. Anggap zaitun ya, atau anggap PCO. Itu. Lalu biasanya saya kasih bumbu lagi, saya kasih bumbu dikit. Bumbunya bisa bikin sendiri lah di rumah ya. Kasih garam sedikit. Dokter kayak mahir banget. Iya dulu mantan penjual nasi goreng. Ya ditumis pelan biar nggak rusak ya. Jadi api kecil aja, nanti Bapak Ibu bisa atur sendirilah di rumah ya. Yang penting kita mau dapatin ininya, apa tuh namanya, baunya itu loh. Apa sensasi bahan-bahan yang ada pada ini itu keluar. Nanti sudah tuh dapat, katakanlah udah jadi nih. Ya udah matiin, nasi dimasukin. Tapi tidak digoreng lagi, karena udah kita cuman gorenginnya doang, bukan goreng numis lah ya. Ih, baunya enak banget. Iyalah ada garam. Minyak. Anggap seto. Jadi nanti kalau gorengnya pakai apa, numisnya itu tadi pakai. Jadi ini udah nggak diituin ya, udah nggak di kompor udah matiin. Jadi Bapak Ibu bisa dapatin nasi ini yang ada prebiotiknya lah gitu lah bahasanya. Atau short chain fatty acid. Tadi Anda bisa tambahkan beberapa apa namanya, anu lagi ya, bumbu lah kayak garam atau apa gitu. Minyaknya ya kalau ini zaitun tidak akan bikin masalah. Justru malah baik karena dia jenis lemak yang baik. Kalau dia zaitun atau VCO, ya jadi nggak masalah. Terus kayaknya masih kurang rasanya. Kita kasih. Jadi bumbu-bumbu ini kata kuncinya. Jadi kalau mau benerin perut, masukin bumbu dalam perut kita tiap hari dalam bentuk apa? Bisa dalam bentuk lauk, ya, atau dalam bentuk minuman. Ini lada, ya. Cara paling gampang bikin rasa yang enak apa? Rasanya pakai lada. Ya.
Kasih garam dikit lagi. Ini garamnya garam berbumbu, nanti bisa bikin sendiri Pak. Terus kasih kismis. Cicip dulu ya. Mau? Enak ya? Nasi goreng nggak? Iya mirip nasi goreng, cuman karena lemaknya kita pakai zaitun atau pisau, anggap tadi ya. Jadi nggak ada masalah, jangan makan beginian. Kalau Anda ganti nanti berasnya pakai beras ini, beras kuning ya atau beras coklat, itu jauh lebih sehat. Nih sekarang saya kasih dulu nih buat yang ibu-ibu. Mau? Nanti habis ini kita bikin yang itu. Simple tapi bisa mengubah kondisi perut. Ada piring nggak? Gak ada piring? Atau nih pindahin aja nih. Mau dapat lebih baik lagi, maka ini ditambahkan lagi dengan bukan kacang mete. Bawang kan udah tadi. Makan kayak begini ya, insya Allah ya. Kalau tadi kita pakai zaitun atau VCO, nggak bakal bikin ngantuk. Karena apa? Karena ada prebiotiknya. Prebiotik dari mana? Dari bumbu tadi. Jelas ya? Tapi ingat, jangan tambah lemak lagi ke badan. Makanya tadi saya katakan numisnya pun pakai zaitun atau VCO. Kalau enggak, misalkan Anda nggak mau pakai minyak juga, pakai air biasa juga nggak apa-apa sih. Dibikin kayak kaldu gitu, jadi air mendidih, nanti itu ditumis, kasih zaitun atau nggak pakai minyak juga nggak apa-apa, nanti sensasi bawang kan keluar ya air tadi. Nanti tinggal diambil bumbunya tadi atau airnya, campurkan sedikit, tapi jangan banyakkan air, nanti lembek nasinya. Oke? Nih Bu, udah nunggu aja dia. Nah sekarang kita bikin yang ininya. Hah? Oh lupa, keliru. Grogi dikit. Nah kalau ini lebih banyak bumbunya ya. Ini ini bawang putih, bawang merah ini luar biasa Bu sekalian. Masukin semua ya. Bapak-bapak udah pengen banget kayaknya. Minyak? Kita aja. Nanti kalau makan, nasi dimakan, bawangnya dimakan, jangan dimuntahin. Harus dimakan, ya. Kalau nggak mau ditelan nggak apa-apa, bareng sama nasi masukinnya ke apa? Langsung itu ya, seperti itu. Enak nggak Bu? Hah, udah nyoba belum? Karena kan judulnya kan kita orang Indonesia nggak bisa ninggalin nasi, ya udah kita cari solusinya, gitu maksudnya. Solusinya apa? Nasinya harus ada bumbunya. Jadi kalau Anda makan nasinya juga jangan banyak-banyak, terutama kalau Anda yang makan nasi putih ya. Ini bumbu biasa aja Bos, Bapak Ibu bisa bikin sendiri di rumah kok. Matiin, baru kita masukin.
Kenapa beras coklat bagus? Karena masih ada temannya kan. Jadi temannya itu ya kulitnya itu tadi. Makanya beras coklat, beras merah itu, Bapak sekalian, dia baik ya bagi pencernaan kita karena ada resistance starch-nya tadi. Lumayan kan, kajian gratis dapat makan. Anda cicip dulu. Kurang. Lada hitamnya. Gimana cara baginya ya? Apa? Baginya aja ya? Saya berharap gitu ada yang bantuin sih. Hah? Maksudnya semua? Nah, makan begituan ya, pertama dari sisi insya Allah ya, dari sisi gula darah ya juga tidak akan terlalu drastis meningkat. Ya, karena ada penyeimbang dia di bawang ya, kemudian dari serai tadi gitu loh. Jadi Allah menciptakan banyak lagi Indonesia kayak Indonesia bos sekalian. Kita punya ini loh, ini kan sumber karbo juga, tepung juga, tapi sehat insya Allah, tepung singkong kan. Bagaimana caranya kita bisa dapat ini lebih baik secara di badan kita? Sama, kasih dia bumbu, ya. Kasih dia bumbu, zaitun, bisio, segala macam tadi, ya Anda bikin, campurin ke dia ini. Jadi nanti pagi-pagi atau mungkin siang-siang kita nggak perlu makan nasi, makan begini juga kenyang. Dan tidak perlu semua juga kayak begini kan, contoh aja. Ya. Sebaiknya kalau makan tertentu ya, kalau Anda makan, masak, habisin. Paham ya? Jangan biarkan makanan ya diangetin tuh. Sebab pasti akan teroksidasi. Semakin kalau mau makan, masak, mau makan, masak, makan, masak, habisin. Ya, seperti itu. Jadi ini kan kita punya banyak. Ini juga sama, ada ubi ya. Coba kita buat lagi, ini terakhir ya. Boleh banget. Boleh. Cabenya lupa panitia. Dikasih emping, kan goreng emping. Apa? Telurnya rebus oke. Jadi coba mulai mengurangi minyak yang masuk ke badan. Karena kan Anda lihat contoh kayak begini. Oh, telur kan protein, Pak. Protein kena panas rusak, Pak. Iya. Sebenarnya pilihan protein mah banyak. Alpukat tuh protein. Ini nggak digoreng lah alpukat, ada aja alpukat digoreng. Nggak usah digoreng alpukatnya, dimakan gitu. Karena alpukat itu juga, maksud saya ngasih tahu bahwa protein itu bukan hanya dari daging aja gitu loh maksudnya. Iya, emang sudah ada jadwal tanya jawab? Bisa. Ini juga ibu-ibu kalau mau nyobain ya, coba nanti cari tepung-tepung non gluten. Bikin,
sayurnya sayur yang sehat, organik kalau bisa, tapi kalau enggak coba dicuci dulu. Nanti saya akan posting cara bikin. Selama ini kan orang taunya kalau mau nyuci sayuran atau buah itu kan pakai cuka apel segala macam. Itu ada cara yang gampang nanti. Anda bisa bikin sendiri di rumah cara itu. Namanya ekoenzim. Itu bisa kita pakai nanti dari buah-buah, dari sayur atau buah-buahan. Ya, nanti dengan itu nanti Anda bisa ekoenzim itu bisa buat cuci, ya cuci-cuci, kemudian bisa buat ngepel juga, dicampurin ke pelan. Bahkan nanti kalau selokannya kotor bisa dimasukin ekoenzim itu. Masak itu memerlukan hati. Betul kan? Katanya begitu. Jadi meskipun ditakar berapa gram, tapi kalau hatinya nggak bahagia, biasanya pengaruh banget, bukan pengaruh lagi. Nah, ini kan pilihan ya. Jadi kita bisa masak-masak kayak begini, Bos sekalian. Ini kan ubi ya. Ubi biasa, ubi singkong gitu. Tapi dengan kita memasukin kayak beginian, bahasa saya itu jadi tertopping makanan ini gitu loh. Tertopping dengan prebiotik yang sehat. Karena sekarang banyak makanan-makanan yang kita makan udah nggak ada prebiotik lagi, udah nggak ada probiotik lagi. Sehingga perutnya menderita. Perutnya apa? Boleh? Masih tiwul ya. Kalau mau dikasih sensasi sedikit rasa lagi yang manis, boleh Anda tambah madu. Madu di adawa, bomo. Apa lah, bantu saudara kan. Jadi ini kan karbo, ya, karbo. Tapi karbonya sehat. Ya, jadi nggak masalah kalau kita mau. Saya tuh paling suka lada hitam. Kalau lada hitam ini kalau kita makan apapun, dia membantu penyerapan yang kita makan. Lada hitam. Kira-kira ini murah nggak? Murah kan? Jadi kalau ada yang bilang hidup sehat itu mahal, dari mana mahalnya? Gak usah pakai madu lah. Tapi gak apa-apa lah, pergi beli depan lah, ada awalnya. Tadi tuh kismis saya masih banyak. Denny mana Denny? Kismisnya tadi mana ya? Mitenya habis. Ada kismis saya tadi dalam kotak. Gua masih banyak tadi, satu bok ini. Warna biru. Ah, itu dia. Kita masukin kismis lagi. Kebetulan saya bawa banyak kismis. Cicip dulu. Tentu enak karena buatnya pakai hati. Ini bisa jadi pilihan sarapan atau makan siang juga bisa. Kalau Bapak Ibu mau dapatkan proteinnya lagi, ini kan belum ada protein nih, protein hewan. Anda bisa dapatin dari apa? Telur yang rebus gitu kan. Usahakan jangan ada minyak maksud saya. Atau kalau enggak, pakai ini juga boleh. Ini kan protein juga nih. Kacang almond. Saya dikirim, jadi ya kita pakai aja lah. Kayaknya almondnya almond enak. Karena almondnya belum dapat madunya, kita tambahkan madu. Aduh, seneng banget dia.
Cicip dulu. Nanti kalau ini kan ada madunya, ada bawangnya, ada almondnya. Ya kalau ada bawang, makan sekalian. Ya jangan, justru malah kita butuh itunya mereka-mereka ini gitu loh. Paham ya? Ini cara. Mungkin Bapak Ibu pikir ini cuma sekedar makanan, tapi ini kalau Bapak Ibu mulai rutinkan makan dengan pola-pola kayak begini, perutnya akan benar. Kalau perut sudah benar, dia bisa ngasih sinyal ke otak lebih baik. Kempes jelas. Karena kan dia karbonya tidak seperti gula sederhana biasa tadi. Kempes mah jadi kalau saya itu nggak ngajarin diet, ngapain juga diet kalau kita ngerti metabolisme gula? Paham ya? Gimana orang nggak buncit perutnya? Iyalah makan yang dimakan gula sederhana semua. Ya kan? Gitu. Dan makan itu lagi-lagi saya sampaikan nggak usah banyak-banyak. Ya, kita cukup memaintain. Kalau Anda yang sudah misalkan gini, ada satu istilah yang populer gitu kan. Cicip lagi ya. Mau dibagi? Harus saya bagi sendiri lah ya. Sudah dibikinin juga, masa nggak mau bagi sendiri? Begini. Jadi kita itu Bapak sekalian beruntung banget tinggal di Indonesia. Banyak banget sumber karbohidrat di luar nasi. Ya. Kasih lagi tuh itunya. Ini bukan perbaikan gizi, tapi perbaikan gen. Lebih tinggi dikit. Ya nanti ya harapan saya itu nanti kalau kajian-kajian bersama saya atau nanti siapapun gitu kan yang judulnya hidup sehat, di luar-luar itu banyak juga yang jualan yang nyambung sama ini. Biar nanti kita dapat solusi gitu loh, ya dikenalkan dengan makanan-makanan sehat. Ya jadi sayur, buah, biji-bijian sama. Jadi sayur dalam buah itu kategorinya prebiotik. Probiotiknya makan dosa bersuara, makan aja. Jadi apa tadi? 3 tadi ya, sayur, buah, sama biji-bijian. Asam amino dan madu kan? Itu yang kita butuh masukin. Jadi teman-teman kalau udah lihat, ini kita belajarnya begini. Jadi kalau Anda lihat misalkan kayak begini ya. Tadi saya ulang lagi supaya lebih ingat gitu kan. Kayak begini. Kira-kira di sini ada asam aminonya nggak? Nggak ada. Enzimnya ada nggak? Nggak ada. Adanya apa? Lemak. Gitu kan? Lemak ujung-ujungnya nanti dia akan mempengaruhi metabolisme sampai ke hormon, gitu kan? Ya. Karena memang bahan baku hormon itu lemak. Ya. Kalau lemaknya bagus, jadi kalau lemaknya bagus Bapak sekalian, maka hasil keluarnya juga akan bagus. Jadi misalkan gini. Mana dia? Ya ini tadi. Kalau yang di atasnya bagus, kalau Bapak Ibu teman-teman lihat di gambar ini ya. Kan di atas itu kan kolesterol tuh. Nah, bagian di atas itu kolesterol. Jadi kalau kolesterolnya dimasukin bagus, maka otomatis hormon yang lain pun akan ikut-ikutan bagus. Kolesterol kan lemak. Gitu loh. Dan salah satu metabolisme lemak tadi dari apa tadi? Dari gula. Ya, pahami ya. Jadi sekarang kalau saya tanya, menurut Anda nih setelah belajar kita, nasi goreng itu sehat atau tidak sehat? Tidak sehat kan? Kenapa? Lemak. Dari mana? Dari gula kan? Gitu loh. Bukan untuk mencela makan, bukan. Kita belajar ya, pahami baik-baik. Ya, sehingga nanti banyak masalah kita bisa selesaikan dengan sedikit aja ngubah. Nggak usah banyak-banyak. Ya, mengubah
apa yang kita biasa makan tiap hari. Ya, seperti itu. Kemudian pertanyaannya, berarti kan kalau orang kayak begini, tadi kita kembali ke slide ini tadi, ya, laki-laki yang kayak begini nih, kan dia berarti hiper estrogen, kelebihan kan estrogennya. Maka tadi saya katakan salah satu yang memicunya banyak sih pemicunya. Makanan-makanan GMO atau makanan-makanan tinggi estrogen, termasuk juga pernah saya bilang itu, laki-laki jangan terlalu sering makan kedelai. Kecuali kedelai yang fermentasi. Dengar kata-kata saya. Laki-laki jangan makan susu kedelai sering-sering. Kecuali kedelai yang fermentasi. Jadi jangan tanya tempe boleh atau tidak. Tanya lagi. Coba otaknya itu diajak mikir agak gitu. Jangan terima jadi terus gitu. Diajak mikir. Handphonenya sudah smart. Nanti tanya lagi fermentasi itu apa? Buka Google. Tanya Google aja. Jadi fermentasi itu apa? Fermentasi itu ya kita memasukkan probiotik ya, atau bahan-bahan yang difermentasi lah gitu kan. Maka ada 3 tuh ya, pencernaan atau perut kita tuh ada 3. Ada seorang ahli lah, ilmuwan, dia mengatakan ada 3 jenis bakteri dalam perut kita. Diam dulu, insya Allah bentar lagi bisa ngobrol setelah saya selesai ngobrol. Yang pertama bakteri baik, yang kedua bakteri netral, yang ketiga bakteri jahat. Ya, dalam perut kita itu ada 3 tadi itu. Apa tadi yang pertama? Bakteri baik, bakteri netral, bakteri jahat. Nah, yang paling dominan dari 3 bakteri tadi justru malah bakteri netral. Jelas ya? Bakteri netral tadi tergantung apa yang kita makan. Kalau seandainya yang kita makan itu tidak banyak mengandung bahan baku yang baik untuk pencernaan kita, maka si bakteri netral akan berubah menjadi jahat. Jelas sampai sini ya? Jadi kalau maaf tadi teman-teman lihat kayak misalkan tadi ketupat tadi tuh atau lontong tadi tuh. Menurut Anda kira-kira itu banyak bakteri, bukan bakteri, banyak mensupport bakteri untuk bakteri netral menjadi baik atau justru malah kebalikannya? Kebalikannya kan? Beda dengan cerita tadi kalau Anda tadi makan ubi tadi tuh. Semakin banyak bakteri, apa tuh namanya, semakin banyak bakteri netral yang berubah menjadi bakteri baik, maka semakin sehat badannya. Semakin tidak bau badannya. Kenapa? Kalau bakteri netral tadi berubah menjadi bakteri yang jahat, maka tubuh akan mengalami pengasaman lah, fermentasi gitu kan. Maka orang-orang yang banyak makan santan, banyak makan tepung yang digoreng, banyak makan yang asam, tubuhnya pun akan ikut-ikutan asam. Iya, tanda-tanda orang asam apa? Banyak. Mulutnya bau, kencingnya bau, BAB-nya bau, badannya bau, keringatnya bau, itu tanda orang asam. Penyebabnya apa? Makanan tadi itu salah satunya. Makanan yang kalau saya bahas itu sudah kehilangan elektronnya. Gitu kan? Jadi mulutnya bau tuh, orang asam tuh. Kemudian pipisnya, maka coba teman-teman kalau Anda, mudah-mudahan enggak tahu sih suka apa enggak, tapi kayak jengkol itu kan asam. Jengkol, pete itu kan asam. Biasanya habis makan jengkol, kencingnya gimana? Bau kan, karena asam. Ya. Durian itu juga asam. Makanya kalau orang durian nggak kuat badannya tadi untuk makan durian tadi, dia akan gitu, angin. Termasuk juga nanti BAB-nya juga akan bau asam. Ya. Dan yang paling luar biasa lagi Bu sekalian, semakin banyak makanan asam yang dia makan, maka akan semakin asam juga pikirannya. Serius. Karena bahasanya adalah moodnya kita dibuat di perut.
Dari bahan baku berupa asam amino tadi, prebiotik tadi, probiotik tadi gitu loh. Paham ya? Jadi kalau sekarang mau mengubah mood, maka perbaiki makan. Maka ada istilah good food is good mood. Jadi lah ya. Dan itu nggak perlu mahal-mahal makanan kayak begituan. Cukup modal bawang putih, bawang merah kayak itu. Dia akan mengubah mood sampai ke atas sana. Sampai ke otak. Ya, jadi simpel sebenarnya. Ya asal mau tenang dulu. Jangan diserang dulu Zaidul Akbarnya. Tenang dulu ya. Termasuk juga kadang-kadang pernah Anda lihat saya cerita tentang susu sapi gitu kan. Ya bukan saya mengharamkan susu sapinya. Karena emang susu sapi itu jelas. Dalam Al-Quran jelas, dalam hadis jelas. Tapi bukan susu sapi yang diproses. Gitu maksudnya. Ya. Kalau susu sapinya yang fresh gitu kan, dari sapi yang jelas sanatnya, nggak masalah. Sapi yang jelas sanatnya. Kalau sapinya nggak jelas sanatnya, dia ambil rumput orang, maka rumput orang nggak halal, nggak berkah sapinya. Betul? Nah, kalau nanti lebaran Idul Adha tuh tanya nih, yang jualan kurban nih. You punya kambing itu, you punya sapi, makan rumput dari mana? Betul? Kalau rumput tetangga yang dia makan dan tetangga tidak tahu, maling namanya. Betul? Sanatnya kan. Itulah. Jadi hati-hati. Jadi banyak masalah dalam tubuh kita itu bukan hanya karena makanan-makanan yang nggak sehat tadi, tapi bisa jadi juga karena sanat makanan atau yang kita makan tadi nggak berkah. Ya. Jadi minta sama Allah. Termasuk juga tadi misalkan, tadi kan saya masukin kismis apa tadi itu kan segampang-gampang saya aja. Karena bagi saya itu bagian cara kita memanjakan tubuh kita dengan apa yang Allah ciptakan. Ya. Jadi semakin kita baik bersedekah ke badan kita, semakin kita bersyukur. Maka jangan lagi bilang almond itu mahal, minta sama Allah, ya Allah murahkan almond untuk saya. Bisa kan? Apa susahnya doa kayak begitu? Almond sehat. Ada yang baca postingan, beberapa postingan di toko saya sih. Tadi saya belum posting. Almond tuh dahsyat tuh luar biasa, bagus banget. Termasuk dia punya kulit arinya itu juga sangat baik. Almond itu. Tapi kan bukan produk lokal kan. Kalau nggak ada produk lokal, kalau produk lokal kita apa ya banyak kacang-kacangan lokal aja nggak apa-apa. Tapi biji-bijian maksud itu. Ya kalau nggak ada almond. Tapi kalau memang dapat rezeki beli almond, beli almond. Ya, sebagai bentuk kita bersyukur dengan badan. Ya. Ya, jadi dalam otak kita itu tidak ada kamus mahal. Buang kamus. Kata-kata mahal itu dibuang. Saya ajarin caranya ya. Ini kenapa kita bisa kalau kita makanan yang sehat, maka pikiran sehat, banyak ide sehat. Gitu loh. Saya tuh pernah pengen beli jam loh sekalian. Cerita. Jam itu buat saya harganya lumayan. Berapa juta gitu kan, tapi saya merasa pengen beli jam, namanya juga pengen. Jadi kalau kita pengen beli sesuatu, beli aja gitu kan, nggak masalah. Ya. Beli, waktu itu belum ada duitnya. Terus saya bilang sama jam itu, bukan bilang sama jam, saya bilang sama Allah gitu kan, dalam bahasa doa, ya Allah tolong murahkan jam ini untuk saya. Saya pengen beli, saya bilang. Gitu caranya kan. Adalah mungkin tidak ada 6 bulan, berapa bulan kemudian Allah kasih rezeki saya dan saya bisa beli jam itu. Gitu caranya. Ini mengatur. Bagaimana kita mengatur Muslim itu nggak boleh ada kata-kata menyerah. Nggak bisa gitu. Beli jam itu, saya pakai dan saya merasa kan nggak apa-apa kan? Kegantengan saya meningkat dengan itu. Merasa kan nggak apa-apa kan? Subjektif. Lucu-lucuan sedikit lah. Kalau ditanya jam itu, jam berapa? Woy. Panjang tangan itu. Nah, singkat cerita, jam itu saya beli dan saya pakai lah. Suatu hari saya ada acara. Acara itu di mana ya? Di Lampung. Lalu saya lagi nunggu panitia jemput. Saya sholat duha. Samping saya itu ada supir taksi. Ya, sholat duha juga, saya sudah selesai sholat duha. Saya baca Quran. Terus Allah bilang gini sama saya. Dan kamu tidak akan sampai pada kebajikan yang sempurna hingga kamu menginfakkan apa yang paling kamu cintai. Yeah.
Kira-kira tahu maksudnya itu apa? Abdurrahman bin Auf pernah dibacakan Nabi ayat itu dan seluruh kebun kurma dia infakkan. Ceritanya begitu. Apa bunyi ayat itu bahasa Qur'annya? Ada yang hafal nggak? Ada yang hafal nggak tangan dapat hadiah? Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya, engkau tidak akan mendapat sebuah kebaikan hatta tunfiqu ma tuhibbun, sampai engkau menginfakkan harta terbaikmu. Kita baca lagi. Ulang lagi. Udah tak? Ulang lagi. Dari ayatnya. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Artinya lan tanalul birra, engkau tidak akan mendapatkan kebaikan hatta tunfiqu, sampai engkau menginfakkan mimma tuhibbun, apa-apa yang engkau cintai. Dapat hadiah Ustaz. Masya Allah. Rezeki dari Allah. Ada yang mau lagi? Lanjutin ayatnya. Lumayan kan? Sebagaimana Anda menginfakkan uang 2.000 begitu gampang, maka kalau kita mau melatih hati kita, uang yang nilainya mungkin jauh lebih besar itu segitu mudahnya juga harus kita keluarkan. Baru nanti rezeki kita akan mudah. Banyak orang kadang-kadang 2.000 begitu gampang, ceng. Tapi ketika 100.000, masuk susah. Nggak bisa gitu. Ya, maka orang-orang soleh zaman dulu berusaha mengajarkan kepada kita hal seperti itu. Ya, mengajarkan. Maka letakkan dunia itu di tangan, bukan tangan, di kaki kita, di bawah kaki kita letakkan situ. Nanti juga sama kayak makanan beginian, ya. Sekarang mungkin kalau kita bahas fasenya kita ini sekarang, banyak orang kan masih makan nggak sehat, betul? Fase kedua dia makan yang sehat, dia mulai sadar tuh. Fase ketiga dia justru makanan sehat pun tidak terlalu tertarik, nanti dia akan jauh lebih menikmati membaca Quran, sedekah daripada makanan sehat tadi. Itu fase ketiganya. Dia tidak terlalu pusing dengan makanan. Ada makan, kalau ada puasa. Makan sedikit cukup, Allah akan cukupkan lalu sekalian. Begitu. Masya Allah kan? Kita tuh pada fase yang baru yang awal. Ya sekarang maka kalau Anda tanya sama saya, dokter makannya apa? Tidak mesti. Ya, tidak mesti. Kadang-kadang saya adanya misalkan nasi sama sambal, saya makan sama sambal. Gitu loh. Jangan jadikan itu sebagai sebuah doktrin. Karena itu dunia kan. Jangan. Tapi kita harus paham dulu, ini nggak sehat, ini sehat. Kita paham dulu itu. Ya. Sehingga kalau udah ngerti, kalau udah paham, maka insya Allah apa tuh namanya, kita tadi mikir, kalau yang saya makan ini bikin masalah nggak ke badan? Kalau bikin masalah jangan makan. Gitu loh. Kalau dipaksain makan juga ya sudah, itu mah terserah masing-masing sih ya. Terserah masing-masing. Tapi saya katakan udah dapat ilmunya kayak begini masih juga nyampah, nggak bersyukur namanya. Ya kan? Jadi mulai kita perbaiki, dan umat Islam harus jadi umat yang kuat terus sekalian. Bangun malam itu, atau mungkin pergi haji, pergi umroh, bahkan sholat aja itu butuh fisik yang kuat loh. Dan sayang kalau seandainya apa? Seandainya ada satu ibadah yang kita bisa kerjakan dengan sempurna, gara-gara kelalaian kita, akhirnya dikerjakan tidak sempurna. Contoh, makan berlebihan, akhirnya badannya maaf gemuk. Dia punya dengkul sakit, akhirnya nggak bisa berdiri, sholatnya duduk. Sholat duduk kan setengah pahala berdiri loh. Betul? Gara-gara kan tadi saya katakan tadi kan, nggak mau dikasih tahu gitu kan. Jadi kalau kita sudah ngerti ya sedikit ya, apa yang saya sampaikan sebenarnya baru garis besarnya aja, belum. Masih banyak lagi yang lain. Kalau kita bahas tentang bagaimana dahsyatnya puasa, itu luar biasa lagi tuh. Kita akan lebih senang lapar daripada kebanyakan isi perut. Ya. Makanya saya katakan,
Allah sudah memberikan SOP guideline yang luar biasa. 30 hari Ramadan. Habis itu ada 6 hari Syawal. Ada Senin Kamis, ada Ayyamul Bid, ada berbekam. Coba Masya Allah kan. Itu diurutan semua tuh. Karena yang bikin, yang ciptakan gitu kan dia gitu loh. Allah yang ciptakan loh sekalian. Pasti ada guideline-nya, ada SOP-nya, ada manual book-nya. Baik itu dalam Al-Quran atau dari petunjuk Nabi SAW. Simple. Ya, fattabi'uni kata Rasulullah. Ikutin aku. Selesai. Lagi waktunya makan, makan. Lagi waktu tidur, tidur. Ya. Dan latihan. Jadi mulai sekarang latihan. Ya, misalkan Anda nanti mungkin datang contoh latihannya. Mau latihan? Mau latihan? Mau. Nanti ketika teman-teman semua datang ke kondangan, kan besok tuh ada hari Ahad tuh kondangan. Banyak makanan kan? Wah iya, banyak makanan. Coba latih nafsunya. Latih. Ya, latih. Maksudnya gimana? Kita awal nafsu kita tuh pengen nyoba ini, nyoba itu segala macam. Itu yang banyak, semua pengen dimakan. Nanti kalau otak sehat udah jalan, dia pengen makan yang sehat-sehat aja, cuman masih banyak juga. Nah, yang paling bagus adalah makan yang sehat, tapi nggak usah banyak, secukupnya aja. Minum air putih. Ya, kadang-kadang di resep itu ada soda juga kan, ada sirup gitu kan. Ya, ambil air putih misalkan, cari tempat duduk, makan buah, terus makan daging sedikit, sudah pulang. Assalamualaikum. Tidak tertarik lagi sama yang lain-lainnya. Kalau Anda sudah bisa menanggulangin itu, maka Anda akan rindu banget dengan Ramadan. Serius. Kenapa para sahabat itu ketika Ramadan datang, mereka senangnya minta ampun? Karena udah nggak ada cerita lagi dengan nafsu gitu loh. Sibuk dengan ibadah. Hari-hari yang lain kita bisa kendalikan itu, bagus sekali. Maka Allah kasih kepada kita dengan petunjuk Nabi SAW. Ada puasa Senin Kamis, ada puasa tengah bulan, ada berbekam. Cara mengendalikan hawa nafsu. Ya, ini kita belum cerita bekam, dahsyatnya bekam tuh kayak apa, Masya Allah. Kalau bahasa saya itu, dia seperti imunisasi, kutanius imunisasi di dalam atau via kulit. Tuh bekam tuh kayak begitu. Dahsyatnya bekam. Apalagi ada hadisnya kan. Ya, berbekam pada tengah bulan. Setelah puasa dulu dibersihkan. 13-nya disuruh puasa, 14 suruh puasa, 15 suruh puasa, rehat sebentar 1 hari, 17-nya disuruh berbekam atau 19 suruh 21. Makanya kurang lengkap apa kita? Masalah kita zaman sekarang umat Islamnya gara-gara apa? Tadi kita tidak paham, cenderung jahil kalau saya bilang. Ya. Tidak semua yang halal itu sehat loh. Ya kan? Betul saya katakan tadi apa ini itu nggak apa halal tadi betul. Ya, betul halal tapi belum tentu sehat. Ya kan? Maka jaga badannya. Ya. Gimana kita mau katakanlah nanti suatu hari kelak misalkan ada perintah jihad. Gimana mau cerita jihad bangun malam dia nggak bisa? Gimana mau cerita jihad baca Quran 1 lembar dia nggak bisa? Dan itu salah satu efeknya menurut saya ya, itu dari makanan. Terlalu banyak makan dan terlalu banyak makanan-makanan yang tidak sehat, minuman yang tidak sehat. Karena akan mempengaruhi perilaku. Gitu loh. Karena dalam Islam kuncinya 3 kan. Dia harus halal, dia harus thayyib, dia tidak boleh berlebihan. Itu kata kuncinya. Kalau mau badannya sehat, pastikan itu halal. Kalau nggak halal, jangan makan. Ya, yang pertama itu. Yang kedua, naik level lagi. Tadi saya katakan. Misalkan, boleh nggak makan tadi apa lontong tadi itu tiap hari? Ya jangan tiap hari lah. Sekali-sekali silakan. Bangun kebiasaan sehat lebih banyak di badan kita. Baru aman badannya. Sekali-sekali boleh makan. Boleh nggak makan gorengan? Boleh. Siapa yang larang? Apa Jilul Akbar melarang gorengan? Enggak. Silakan aja makan. Ya 6 bulan sekali, setahun sekali, apa-apalah aman lah. Insyaallah. Ya kan? Lebihnya makan apa? Ya lebihnya ada makan singkong rebus, ubi kan gitu kan. Simple. Tapi itu bermakna untuk jangka panjang teman-teman sekalian. Gitu loh. Ya. Jadi itu dia halal kemudian thayyib. Yang ketiga jangan berlebihan. Ya, madu sehat. Misalkan tadi kan ada madu apa tadi? Adawa, Masya Allah. Sehat, tapi kalau sehari minum seliter jebol juga ginjal. Ya kan? Kurma sehat.
Tapi makan kurma berlebihan juga bisa diabetes. Tidak boleh berlebihan meskipun sehat. Ya, meskipun sehat jangan berlebihan. Dan kita punya kok indikator atau skalanya kita. Kita paham Allah sudah membenamkan, bahasa saya itu tanda kutip, aplikasi kapan berhenti itu ke iman kita gitu loh. Allah udah kasih. Dan itu diberikan petunjuk oleh Nabi kita SAW. Nabi bilang apa? Kalau makan, sepertiga makan, sepertiga minum, juga kan nggak boleh kenyang. Dikondisikan untuk kita sebelum kenyang stop. Itu hanya bisa kita dapatkan kalau apa? Kalau kita menjadikan iman kita jauh lebih berharga dari apapun. Sebab lemahnya iman seseorang salah satunya adalah karena terlalu banyak makan. Efeknya panjang tuh Pak Bu. Percaya kata saya. Lagi makan berlebihan, ya, akhirnya maaf perut penuh gitu kan, pikiran penuh, susah kita nangis untuk Allah, serius. Susah kita. Baca Quran itu khusyuk dengan kondisi perut penuh nggak bisa. Nggak bisa. Makanya kalau saya lihat gitu kan, emang zaman dulu itu, zaman Rasul dan para sahabat, saya yakin juga banyak makanan, berlimpah juga makanan sebenarnya, tapi ya nggak kayak kita zaman sekarang kan, sehingga salah satu banyak atau penyebab terbesarnya penyakit degeneratif itu kan stroke, darah tinggi, kencing manis, asam urat, penyakit jantung. Coba, maaf, jujur aja deh. Tanya sama orang-orang kayak begituan, kira-kira mereka sering puasa nggak? Mungkin, kemungkinan besar tidak. Nggak mungkin, sebab kalau dia puasa pasti tubuhnya akan bagus. Ya, yang pertama tuh tanya, yang kedua tanya lagi sama dia rutin hidup sehat nggak? Kemungkinan besar nggak. Ketahuan kok, root cause-nya tuh ketahuan gitu loh. Yang dimakan apa? Ya begitu-begitu aja tiap hari, nggak ada perubahan. Mau sampai kapan kayak begitu? Hidup sehat itu kalau bahasa saya kayak orang bangun tahajud. Maksudnya gimana? Orang yang bangun tahajud itu kalau nggak dipaksain sampai mati juga nggak bakal tahajud. Betul? Dan semua perang-perang dalam Islam sekalian itu pasti dimenangkan. Syaratnya apa? Harus bangun malam. Harus bangun malam. Satu yang bermaksiat kalah semua. Jadi kalau sekarang kita lihat kenapa di Uighur sekarang itu kan luar biasa fitnahnya buat umat Islam sekalian. Ya, mungkin kita punya kontribusi loh dari dosa-dosanya kita sehingga Allah tidak menurunkan pertolongannya. Mungkin, gitu loh. Maka sekarang kalau umat ini mau bangkit dan menjadi contoh buat yang lain, kalau Islam sudah menjadi apa tuh namanya? Islam itu kan rahmatan lil alamin maksud saya. Ya, kita bisa mulai dari kita. Sekarang kalau kita bicara tentang suatu negara, gimana katakanlah kekhalifahan zaman Abu Bakar itu bisa bagus? Ya iyalah, rakyatnya Umar, rakyatnya Utsman, rakyatnya Ali, orang soleh semua, gitu loh. Jadi kalau kita bicara sekarang Indonesia cara misalkan, kalau negara ini mau bagus ya rakyatnya benerin, imannya, akidahnya dibenerin, sehingga nanti pemimpinnya seperti Abu Bakar. Abu Bakar meninggal, ganti sama Umar. Umar rakyatnya siapa? Utsman, Ali, Tolha, Zubair. Masya Allah kan? Gitu lah. Dan itu kita lihat dari perjalanan hidup mereka ya, hal-hal kayak begitu, makanan itu bukan suatu yang penting banget sebenarnya. Ya, saya katakan tadi, nanti kalau sudah sampai pada fase yang ketiga, ya, kalau bahasa saya, satu piring yang isinya, misalkan ya tadi, misalkan ubi-ubi yang sehat tadi tuh, misalkan, atau nasi yang sehat tadi, misalkan itu kan, satu piring tuh, dibandingkan dengan satu piring yang lain yang isinya sabar, syukur, ikhlas, tawadu, kasih sayang, pemaaf, jauh lebih kita butuhkan piring yang isinya sabar dan teman-teman itu. Paham maksudnya ya? Karena yang kita butuhkan sekarang sebenarnya ya lebih dominan nutrisi ke hatinya, bukan ke fisik. Fisik itu udah berlebihan makan, betul? Jadi mari kita jaga badannya Bapak sekalian, dan ini mudah-mudahan bisa paling tidak menyehatkan bangsa ini ya. Yang Indonesia saat ini kita sudah tahu angka diabetes, angka stroke, angka darah tinggi, angka ropos tulang, osteoporosis meningkat drastis semua. Ya, saya tuh agak was-was sebenarnya ngelihat bertaburannya kedai-kedai, kopi di mana-mana, was-was. Kan gula kan. Anak-anak SMP, SMA sudah mulai kenal gula pasir. Ya.
Hati-hati sekalian. Ya. Itu nanti akan meledak tuh pada waktunya. Masalahnya bukan cuma penyakit doang, gen bermasalah loh, ya. Maka kita jangan heboh-hebohan dengan makanan-makanan orang-orang barat. Allah menciptakan Indonesia dengan berbagai macam rempah, rimpang, segala macam. Makan aja itu. Kita tuh cocoknya makan karedok, gado-gado, pecel, nggak cocok makan pizza. Pizza tuh makanan mereka gitu. Begitu tanda-tanda kebesaran Allah kayak begitu kan? Coba sekarang 350 tahun dijajah Belanda. Diambil apanya? Rempah loh. Sekarang kalau kita bahas misalkan tadi maaf kayak nasi goreng, ada rempahnya nggak? Hampir-hampir nggak ada. Ada sedikit. Gorengan tadi ada sedikit rempahnya. Cuman banyakan penyedapnya, banyakan minyaknya. Jadi makanan yang dimakan anak-anak negeri sekarang udah nggak ada sehatnya lagi kebanyakan. Saya pesan kepada Anda, siapa tahu kan ajal saya nggak lama. Ya. Jadilah duta-duta kesehatan Islam. Jadi kalau Anda sudah sedikit banyak dapat gambaran di sini nanti, ya sampaikan ke keluarga. Ya, sampaikan ke keluarga, sampaikan ke teman-teman kita. Supaya siapa tahu gara-gara mungkin Anda tunjukin minum serai, minum jahe, minum apa, tiba-tiba autoimunnya sembuh dengan kuasa Allah. Ya kan? Jadi kalau bahasa saya tuh, kalau masuk surga jangan sendirian, ajak orang. Gitu loh. Dan saya ya cuma sendirian di sini gitu. Maksudnya harus memenuhi jadwal-jadwal begitu banyak itu kan, maka saya butuh Bapak Ibu, teman-teman di sini untuk bantu agama ini dengan mewujudkan generasi-generasi Islam yang sehat. Ya, insya Allah Islam sudah sangat sempurna, tinggal kita ikutin aja. Ya, gampang, asal mau aja. Ya. Dan ingat, kalau ini kita niatkan karena Allah dan menjadi bagian kita untuk memenuhi hajat kaum muslimin, maka pahalanya besarnya luar biasa. Ya, contoh ginilah, Anda yang mungkin di sini belum kepikiran untuk bikin produk-produk sehat gitu kan, bikin. Ya, bahkan nanti bilang apa? Kalau saya tanya teman-teman, maukah Anda dikasih kesempatan untuk iktikaf 1 bulan penuh di Masjid Nabawi? Mau banget, kan? Hadisnya gitu kan. Tapi Nabi bilang apa? Nabi bilang begini, membantu hajat saudaraku kaum muslimin, kata Rasulullah, itu lebih aku cintai, lebih aku senangi daripada iktikaf 1 bulan penuh di masjid ini, masjidku, kata Nabi. Maksudnya apa? Kalau seandainya nih misalkan teman-teman di sini berpikir, oke, bikinlah produk-produk yang sehat misalkan kan. Kemudian itu ternyata menyehatkan orang dan Anda niatkan juga untuk memenuhi hajat kaum muslimin, mendapatkan produk yang sehat, maka itu tiap harinya kita seperti iktikaf gitu lah. Ilustrasi gitu lah. Ya. Jadi yang sudah mulai bisnis kuliner, coba diperbaiki bisnis kuliner ya. Jangan cuma bikin makanan yang enak doang, tapi sehat juga gitu loh. Halal mah udah wajib. Gitu loh. Ambil peran ini Bapak sekalian. Kalau kita sendirian nggak bakal bisa. Ya, saya sendiri nggak bakal bisa. Saya butuh peran Anda juga. Masjid-masjid ini kayak gini harus menjadi pusat penyataan umat. Ramadan udah tidak lagi makan-makanan nasihat gitu loh. Komitmen masjidnya kayak begitu. Nggak ada sirup, nggak ada minyak, nggak ada yang nggak sehat. Kita udah ngerti nggak sehat, udah jangan kasih lagi gitu loh. Biasakan umat ketika mereka berbuka tuh dengan makanan-makanan sehat. Nanti lama-lama kan biasa jadi akhirnya yang dijual di luar pun sehat. Karena ada demand kan, ada demand, ada supply gitu loh. Hukum pasarnya kan jalan. Kayak begini nih misalkan, ya dari panitia misalkan nanti ke depannya gitu kan ada kajian lagi insya Allah. Di luar-luar tuh banyak yang jual makanan sehat, nggak ada gula pasirnya, nggak ada minyaknya segala macam. Peluang kan gitu loh. Dan kita memenuhi hajat kaum muslimin dengan itu semua insya Allah. Ibu-ibu juga sama tuh ya. Anak-anak juga diajarkan makanan-makanan sehat. Tadi tuh pas saya lagi ngobrol sama panitia tadi, ada yang tanya, dokter anak saya tuh nggak suka buah. Baru ngomong gitu, saya kasih jus. Pelakunya. Minum nggak dari jusnya? Enak nggak? Katanya nggak suka buah. Diubah aja sedikit gitu kan. Kalau nggak suka buah, kalau nggak suka makan buah, dibikin jus kan bisa. Kasih manis sedikit dan rasa itu menjadi segalanya. Ya, maka kalau bikin sesuatu produk sehat segala macam, utamakan juga rasa itu menjadi kualitas. Kalau saya minum jamu kalau nggak enak, saya ngapain juga. Banyak yang sehat. Contoh misalkan banyak yang enak maksudnya. Gitu kan kalau misalkan pare, dokter makan pare nggak? Pare kan sehat buat ini, buat iya, tapi pahit ngapain juga? Mendingan cari yang lain aja.
gitu loh. Yang sehat tapi juga tetap enak gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak ada sayur, nggak ada suka buah, bisa pakai. Kalau misalkan nggak suka sayur pakai buah. Itu sebalikannya dengan contoh misalkan vitamin K. Vitamin K itu di beberapa jenis kacang-kacangan juga ada tuh. Kalau nggak ada di kiwi juga ada. Vitamin A di wortel, di tomat juga ada. Serat misalkan di labu-labu gitu kan juga ada, di mangga juga ada serat. Antioksidan warna ungu, pada kol warna ungu tuh sekarang banyak tuh. Kan di anggur juga ada. Allah menciptakan itu semua. Jadi kalau nggak suka sayur makan buah. Kalau nggak mau makan buah, makan gitu. Tapi kalau saya boleh katakan makannya semua. Ya, kalau udah biasa hidup sehat, maka insya Allah kita udah terbiasa dan tidak mau lagi makan yang aneh-aneh. Gitu. Baik, saya kira mungkin itu. Dan terakhir, ini yang terakhir, ini yang luar biasa, Bu sekalian. Jadi kalau kita lihat di sini, ada satu ini, kita sampai jam 11 ya. Jadi kan tadi, kalau Bapak Ibu lihat, yang gambar laki-laki yang, maaf tadi yang payudara itu membesar, ginekomasti itu kan karena hiperestrogen kan. Artinya ada ketakseimbangan hormon pada badannya. Yang banyak tadi hormon perempuannya. Allah Subhanahu wa taala buat sekalian menjadikan bumi ini bisa kita manfaatkan. Dan bahkan kalau kita ngerti caranya, itu kayak misalkan berarti orang hiperestrogen tadi itu kan kita bisa kendalikan atau kita seimbangkan dengan cara apa? Makan bahan baku yang bisa menyeimbangkan dia. Bahan baku itu namanya apa? Yang paling ujung kan namanya itu apa? Pregnenolon. Betul? Jadi pregnenolon itu apa? Jadi pregnenolon itu ada pada habatus sauda. Khasiatnya habatus sauda. Jadi laki-laki yang lebay-lebay itu makannya jadi seimbangkan lagi gitu loh. Ini bisa Anda campur juga. Jadi misalkan tadi yang ubi tadi itu, ya, Anda bisa buka kapsulnya, campurin aja habatus saudanya. Ya. Nanti kalau perempuan kalau makannya gimana nggak apa-apa, dia akan balance, dia akan seimbangkan hormon-hormonnya. Itu dahsyatnya habatus sauda. Ya. Jadi sarapan tadi kalau Anda tanya tadi pagi dokter sarapannya apa? Air putih, 5 kapsul habatus sauda sama manggis. Sarapannya itu. Nggak penting-penting banget lah gitu kan. Kalau nggak lapar nggak usah makan. Kalau lapar terus gimana? Cacingan mungkin. Ya iyalah, lapar terus. Biasanya kalau lapar-lapar terus itu tubuhnya tidak banyak mendapatkan asupan nutrisi yang baik. Jadi ada satu bahasa ini nih. Jadi tubuh kita itu butuh gizi. Jadi kalau tubuh kita lagi lapar, dia butuh gizi, dia butuh nutrisi, bukan hanya kalori. Ya, orang yang makan bubur ayam itu kan kalori itu banyaknya. Gizinya kan nggak banyak. Jadi kalau makan bubur ayam itu caranya gimana supaya tetap dapat gizinya? Ambil mangkoknya, ambil kuahnya, kasih seledrinya, kasih daun bawangnya, kasih sambalnya, makan. Bubur ayam ala saya kalau itu. Kalau mau tetap pakai nasi ya tadi, Anda harus bantu nasinya dengan tadi itu loh yang saya buat tadi itu. Bawang merah, bawang putih segala macam supaya dia nggak bikin berat ke badan karena kan dia gula lagi kan. Ya kalau tetap pengen makan bubur ayam ya mungkin 1 sendok 2 sendok lah. Masih saya bolehin lagi saya juga siapa sih gitu kan. Suka-suka Anda lah kalau makan. Kalau saya sih memilih untuk tidak karena berat kalau gulanya sederhana. Ya seperti itu. Ya dan lagi-lagi sampaikan Islam memberikan petunjuk yang sangat jelas. Tinggal kita ikutin saja petunjuk itu. Ya, enggak usah dosa mekaniku lah gitu kan. Dan kalau betul-betul kita itu kerjakan ikhlas karena Allah, ya maka insya Allah berpahala. Saya kira mungkin begitu dan mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang salah atau mungkin canda-canda, mungkin saya mohon dimaafkan, diikhlaskan dan semoga tadi pesan saya Bapak Ibu sekalian bisa membantu ya Islam agama kita ini terutama urusan kesehatan lah ya untuk menjadi duta-duta sehat Islamnya. Ya, sehingga umat bisa lebih sehat ya, negara kita lebih baik ke depannya dan kita bisa menjadi contoh untuk orang-orang yang lain di luar sana. Kita tutup saja dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.